Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang penentuan panjang gelombang helium neon Dengan interferometer Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Jadi semakin canggihnya zaman, canggih teknologi, kita mengetahui banyak fungsi. Itu salah satunya ada finger scan ataupun barcode scanner. Nah, di situ kita bisa mengetahui seperti apa yang terjadi di dalam itu ada laser. Nah, laser ini apa kita tahu fungsinya di dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya di dalam lampu tembak ataupun cahaya dan lainnya gitu. Maka dari itu, untuk percobaan ini di masyarakat kita untuk mengetahui lebih lanjut terkait pemanfaatan panjang gelombang helium neon menggunakan interferometer microscope. Kedua adalah rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana sih cara mekanisme eksperimen dari interferometer microscope ini. Yang kedua yaitu bagaimana cara mengukur panjang gelombang helium neon yang khususnya berwarna merah. Selanjutnya yaitu tujuan dari percobaan praktikum ini. Itu yang pertama, kita dapat memahami mekanisme dari interferometer microscope ini. Yang kedua yaitu kita dapat mengukur panjang gelombang helium neon yang khususnya berwarna merah. Empat yaitu manfaat dari percobaan ini. Yang pertama, kita dapat memahami bagaimana mekanisme interferometer microscope ini. Dan yang kedua, kita dapat mengukur panjang gelombang helium neon dengan menggunakan interferometer microscope ini khususnya berwarna merah. Saya akan menjelaskan tinjauan pesan. Yang pertama, terdapat pengertian laser. Laser merupakan singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Laser itu sendiri merupakan mekanisme suatu alat yang dapat memancarkan radiasi elektromagnetik, di mana dapat berupa cahaya yang dapat dilihat secara langsung maupun secara tidak langsung dengan mata normal melalui pancaran terstimulasi. Selain itu juga, laser dapat mengambil berkat cahaya yang lemah untuk dijadikan berkat cahaya yang lebih kuat. Poin yang kedua terdapat siar laser. Albert Einstein yang mendasari teori cahaya yang dibuatnya. Laser ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hingga pada tahun 1960, Theodor Maiman menemukan laser yang bisa dipakai untuk kebutuhan akademis, kedokteran, dan lainnya. Poin ketiga terdapat perbedaan laser dan cahaya putih. Untuk laser itu sendiri, laser bersifat monokromatik di mana memiliki satu panjang gelombang dan satu warna. Selain itu juga sifat dari laser adalah hanya memantulkan ke satu titik. Untuk yang kedua yakni cahaya putih. Cahaya putih bersifat polikromatik di mana memiliki banyak panjang gelombang dan banyak warna, contohnya magic helium, serta sifat cahayanya adalah merapat ke sekitar. Poin keempat, interferensi konstruktif dan destruktif, di mana interferensi merupakan perpaduan dua atau lebih sumber cahaya yang koheren dengan frekuensi, amplitudo, dan beda fase yang tepat saling tumpang tindih sehingga menghasilkan keadaan yang lebih terang atau disebut juga dengan interferensi konstruktif, dan juga menghasilkan keadaan yang lebih gelap atau juga disebut dengan interferensi destruktif. Yang terakhir, poin kelima, interferometer microscope, di mana interferometer microscope merupakan instrumen yang dapat mengeluarkan pola tepi. Pola tepi yang dihasilkan dari perbedaan lintasan cahaya yang diterima oleh layar, di mana perumusannya yaitu lambda sama dengan 2D per n, di mana lambda adalah panjang gelombang, n merupakan siklus gerak terang, dan d merupakan nilai pembacaan mikrometer. Menjelaskan alat yang pertama itu ada pemancar laser helium neon yang berfungsi sebagai sumber laser. Ini disebut dengan diffuser yang berfungsi sebagai pembesar laser datang. Ini disebut dengan beam splitter yang akan memisahkan laser datang. Cermin tetap yang berfungsi sebagai pengatur ada tidaknya interferensi pada layar pengamat. Cermin bergerak yang berfungsi sebagai pengatur terang gelap cahaya pada laser pengamat. Micrometer probe yang berfungsi sebagai pengukur perpindahan cermin bergerak. Dan yang terakhir ada layar pengamat yang berfungsi untuk mengamati interferensi yang terjadi. Posisikan alat-alat percobaan sesuai dengan gambar berikut. Sambungkan pemancar laser helium neon dengan sumber tegangan. Laser helium neon yang terpancar, posisikan menembak lurus ke cermin bergerak terlebih. Setelah menembak lurus ke cermin bergerak, kita kembalikan lagi cahaya laser tepat mengenai laser kembali. Kemudian posisikan cahaya dari laser menembak lurus ke beam splitter pada beam splitter agar cahaya tersebut dapat ditransmisikan ke cermin bergerak dan sebagian dipantulkan ke cermin. Kita gunakan diffuser untuk memperbesar laser datang. Apabila berkas cahaya telah terbagi menjadi dua seperti ini, kita atur menggunakan cermin tetap untuk melihat hasil interferensinya.
Atur cermin tetap dengan skrup pengatur horizontal dan vertikal pada bagian belakangnya ini untuk menentukan hasil interferensi berpola garis gelap terang yang berbentuk lingkaran. Setelah dihasilkan interferensi seperti berikut, kita akan dapatkan nilai D-nya menggunakan mikrometer Knoop. Kita atur posisi mikrometer Knoop pada skala 0. Putar mikrometer Knoop berlawanan arah dengan perputaran arah jarum jam sambil menghitung banyak garis terang gelap sebanyak 5 siklus. Pola gelap terlebih dahulu, berarti kita mulai dari pola gelap. Sampai di hitungan kelima kita berhenti dan catat hasil pada mikrometer Knoop. Catat pembacaan mikrometer Knoop dengan jumlah siklus gelap terang sebanyak 4, 8, 12, 16, dan 20. Lakukan 3 kali perulangan dari setiap siklus gelap terang. Bahasan bersama saya, Siti Asmarani. Ini adalah tabel data hasil pengamatan yang kita lakukan. Ada 5 nomor, dan ini ada N. N adalah banyaknya siklus gelap terang yang kita butuhkan. Sebanyak 4, 8, 12, 16, dan 20. Di sini ada 3 tabel. Ini adalah banyaknya perulangan yang kita lakukan untuk masing-masing banyaknya siklus gelap terang yang kita butuhkan. Selanjutnya kita masuk ke rumusan umum. Ini adalah rumusan yang kita gunakan untuk mengolah data dari data hasil pengamatan. Dengan lambda adalah panjang gelombang sama dengan 2D, dengan D adalah pembacaan mikrometer Knoop dibagi N, dengan S adalah banyaknya siklus gelap terang. Selanjutnya masuk untuk mencari nilai rata-rata D dengan rumusan sama dengan D1 ditambah D2 ditambah D3 sama dibagi 3, dengan 3 adalah banyaknya perulangan dengan hasil 1300 nanometer. Selanjutnya untuk menentukan nilai panjang gelombang, ini adalah masuk ke rumusan umum yang awal tadi dengan cara 2 dikali 1300 dibagi 4. 1300 ini didapatkan dari tabel yang sebelumnya atau cara yang sebelumnya dengan hasil 650 nanometer. Selanjutnya kita masuk ke nilai rata-rata panjang gelombang dengan rumusan lambda 1 tambah lambda 2 tambah lambda 3 ditambah lambda 4 ditambah lambda 5 dibagi dengan N. N ini banyaknya nomor yang kita butuhkan di data hasil pengamatan sebanyak 5 dengan hasil penjumlahan dan pembagian dengan hasil akhir lambda atau rata-rata panjang gelombang sama dengan 609,43 nanometer. Ini adalah hasil akhir dari nilai rata-rata panjang gelombang selama percobaan yang kita lakukan. Terima kasih. Baiklah, saya akan memaparkan analisa dan kesimpulan pada percobaan ini. Laser tidak mengalami pelemahan pada sinar cahayanya, berbeda dengan ketika cahaya yang dipancarkan menjauhi objek, maka cahaya tersebut akan menyebar, sehingga senter akan mengalami pelemahan, maka senter tersebut akan meredup. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya terang gelap yang didapatkan dari perputaran mikronis pada mikrometer Knoop yang menyesuaikan dengan garis yang ada. Kedua, berkas cahaya dari masing-masing cermin tersebut dipantulkan kembali kepada beam splitter menuju ke layar pengamat. Pada layar pengamat akan tampak pola interferensi gelap terang. Prinsip kerja interferometer Michelson ini terjadi ketika berkas cahaya yang terpancarkan dari sinar laser Heme jatuh kepada beam splitter, di mana cahaya tersebut terpecah menjadi 2 bagian. Sebagian ada yang dipantulkan dan sebagian lagi ada yang diteruskan. Cahaya yang dipantulkan tersebut menuju ke cermin tetap, kemudian cahaya yang diteruskan menuju ke cermin tetap. Pada percobaan ini yang pertama, prinsip kerja pada interferometer Michelson, yang mana yang terjadi ketika berkas cahaya dari laser Heme tersebut jatuh kepada beam splitter. Kemudian cahaya tersebut terpecah menjadi 2 bagian, ada yang diteruskan dan ada yang dipantulkan. 2. Hubungan pada siklus gelap terang dan pembacaan mikrometer Knoop tersebut berbanding lurus, di mana semakin besar nilai pada siklus gelap terang akan semakin besar pula nilai pada pembacaan mikrometer. Yang ketiga, laser bersifat koheren dan monokromatik, sedangkan pada senter bersifat tidak koheren dan polikromatik. Jadi guys, itulah dia video singkat mengenai penentuan panjang gelombang helium neon dengan interferomichelson. Terima kasih telah menyaksikan dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.